Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class. Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan kembali membahas lagi dan lagi tentang notifikasi yang ada di Go Partner kita semua. Yaitu notifikasinya berisikan tentang apa? Tentang jadwal kantor operasional yang tutup, dan gua akan membahas lagi tentang pendaftaran mitra baru. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like-nya dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ataupun mau ditanyakan yang lain-lain, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti gua akan baca, nanti gua akan balas. Kalau misalnya itu pertanyaannya agak sulit untuk gue balas, mungkin nanti gue balasnya lewat video. Oke teman-teman ya. Tanpa berbasa-basi lagi, ya kalau udah basah ya enak sekali. Kita mulai pembahasannya. Bilang di awal bahwa gue akan membahas tentang notifikasi yang ada di GoPartner kita, yaitu tentang kantor pelayanan Gojek, dan sekaligus gua akan membahas tentang pendaftaran mitra baru tahun 2021 ya teman-teman. Di sini gua akan membacakan terlebih dahulu notifikasinya, dan sekaligus gua akan membahas nantinya pendaftaran mitra baru tahun 2021 ya teman-teman. Gua akan membacakannya. Pengumuman jadwal kantor operasional Gojek. Rekan mitra, sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, kantor Gojek di kota Anda akan ditutup sementara. Kantor operasional Gojek akan kembali dibuka secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi di kota tersebut. Mitra dapat melakukan pengecekan secara berkala di fitur buat janji dan informasi operasional kantor Gojek di halaman bantuan. Layanan melalui halaman bantuan, email, dan telepon tetap beroperasi seperti biasanya. Gojek menghimbau mitranya untuk terus menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Itu dia teman-teman ya, notifikasi yang ada di Go Partner kita semua. Nah, di sini gua pertama-tama akan berkata kepada teman-teman di Indonesia, khususnya untuk hari ini, meningkatnya pandemi COVID-19. Apalagi di kota gue, yaitu kota Jakarta Barat, kota DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Itu sudah meningkat sangat luar biasa dan menyebabkan lockdown yang mulai terjadi, seperti yang di mall-mall dan seperti yang ada di mall-mall. Itu buka jam 10, tutup jam 8 seperti tahun kemarin. Dan di sini gue mau bilang kepada rekan-rekanku, sahabat-sahabat, abang-abangku ya, agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga jarak, agar tetap memakai masker. Karena pandemik ini terus meningkat setiap harinya, dan juga banyak yang terkena setiap harinya. Dan juga di sini gua melihat secara langsung bahwa RSUD Cengkareng itu sangat luar biasa padatnya. Tidak ada dapat kamar waktu kemarin gue lihat ya, pada saat gue lewat situ. Jadi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan, untuk abang-abangku yang mencari nafkah, khususnya untuk gue juga, tetap pakai maskernya, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga jaraknya ya teman-teman. Kita sehat, keluarga sehat, dan Indonesia pun sehat. Oke. Nah, sesuai dengan notifikasi yang ada di GoPartner ini, bahwa kantor pelayanan Gojek itu ditutup sementara dan akan dibuka kembali secara berkala tergantung kondisi di mana pandemik ini sudah mulai reda lagi ya teman-teman. Jadi kalau kantor pelayanannya ditutup sementara itu berarti kita nggak tahu ya teman-teman, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa selamanya. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Nah, di sini kalau kantor pelayanannya tutup, otomatis pasti pembukaan
pendaftaran mitra baru tahun 2021 itu pasti ditutup ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita mencoba mendaftarkan diri, kalau belum dipanggil ya karena kantor pelayanannya tutup. Gak mungkin sewaktu-waktu kita nanti dapat SMS suruh datang ke Kemang atau kemana, sedangkan kantornya tutup ya teman-teman. Gak mungkin itu terjadi. Nah, makanya di sini gue bilang kalau kantornya tutup, otomatis pendaftarannya pun juga tutup karena tidak ada layanan yang dilakukan ya teman-teman. Kita juga mengaktifkan akun juga nantinya ke kantor. Makanya di sini gue bilang, gue mengambil kesimpulan bahwa kantornya tutup, otomatis pembukaan pendaftaran mitranya juga tutup ya teman-teman. Di sini juga timbul rasa-rasa kecewa juga ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau bergabung di Mitra Gojek tahun 2021, dan juga di sini juga bagi mitra yang sudah bergabung juga pasti ada timbul rasa kalau gue bilang rasa yang bagus lah ya. Di sini ada dua belah pihak, ada dua berseberangan teman-teman ya. Yang satu kecewa, yang satu ya agak senang sedikit. Karena kenapa gue bilang seperti itu ya teman-teman? Yang sudah mendaftarkan pasti merasa kecewa karena ya seperti yang kita tahu bahwa kantornya tutup dan juga tidak ada layanan situ, sehingga dia untuk menjadi mitra Gojek tahun 2021 itu harus menunggu lagi ya teman-teman. Dan juga di sini bagi yang sudah menjadi mitra pasti akan berdampak lega. Kenapa gue bilang berdampak lega? Karena ada beberapa faktor kenapa gue bilang berdampak lega ya teman-teman. Yang pertama, Gojek itu belum siap untuk membuka pendaftaran baru. Kenapa gue bilang belum siap? Karena masih ada mitra-mitra yang belum sejahtera. Karena masih ada argo yang belum sesuai. Karena masih ada bonus-bonus yang belum dikeluarkan. Sehingga apa? Sehingga gua katakan itu belum siap untuk membuka pendaftaran baru. Maka daripada itu, untuk saran aja, kalau mau membuka pendaftaran baru, otomatis kita harus mensejahterakan mitranya dulu. Yang pertama, yang kedua, membuat argonya sesuai dulu. Yang ketiga, membuat bonusnya dulu, baru bisa melakukan pendaftaran. Ibaratnya seperti kita mempunyai pasangan yang sudah menikah, baik itu baru maupun lama, dalam tanda kutip, tidak mempunyai keturunan. Kenapa itu? Ada faktor-faktor apa itu? Mungkin kan yang pertama belum dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Yang kedua mungkin ekonominya belum mapan. Yang ketiga mungkin belum siap diberikan oleh Tuhan sebuah karunia seorang keturunan. Itu dia. Makanya gue bilang di sini bahwa Gojek belum siap untuk membuka pendaftaran baru. Makanya ada halangan yang pasti ada. Tuhan juga tidak akan mengizinkan kalau misalnya pekerjaan yang kita lakukan itu belum sempurna, belum mendekati sempurna. Maka daripada itu, untuk saat ini tolong pikirkan untuk kesejahteraan mitranya, untuk argonya, dan untuk bonusnya ya teman-teman. Itu dia. Itu aja sih, sekian dari video dari gua. Saran, kritik maupun pembahasan hari ini. Semoga apa yang gua sampaikan, apa yang gua katakan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika nanti perkataan gua ada yang kurang, minta maaf ya teman-teman. Jika nanti ada tutur kata gua yang kurang, gua minta maaf. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke? Sekian video dari gua. Lakukanlah 3M teman-teman. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gua cuma mau bilang salam satu aspal. Kikuk, kikuk.